Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman dalam Al-Quran. Harapannya supaya kita bisa meningkatkan pemahaman dan keyakinan kita terhadap ajaran wahyu yang secara umum kita yakini bahwa wahyu turun itu secara mutawatir, alias bisa dipastikan benarnya, ya. Baik kepastian isinya maupun kepastian kehadirannya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan ya tentang iman. Nah, kali ini kita lanjutkan indikator orang beriman. Ya. Dalam Al-Quran itu ada 88 ayat indikator seorang mukmin atau orang beriman ini. Tentu tidak bisa disederhanakan Al-Quran menjadi 88 ayat ya, karena Al-Quran itu harus utuh ya. 30 juz itu harus utuh. Dan itulah petunjuk untuk menjadi orang mukmin yang sejati, yaitu 30 juz itu. Tetapi penyebutan atau penyederhanaan 88 ayat yang ada dalam Al-Quran atau Alkitab ini adalah untuk memudahkan kita meniti atau menempuh jalan menuju kepada yang dimaui oleh Al-Quran ini. Karena sebutan ayat-ayat atau ya, ayat-ayat indikator mukmin itu mengandung perintah sekaligus larangan. Ya, karena dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru bisyai' nahyun an biddihi, atau sebaliknya ya, bahwa perintah terhadap sesuatu itu secara otomatis mengandung larangan terhadap kebalikannya. Itu sudah menjadi kaidah dalam usul fikih yang dibuat oleh para ulama terdahulu ya. Begitu juga kalau ada larangan terhadap satu, berarti ada perintah terhadap kebalikannya. Kalau ada perintah mohon pertolongan kepada Allah, itu secara otomatis mengandung larangan memohon pertolongan kepada selain Allah. Kalau kita diperintahkan untuk salat, berarti kita dilarang meninggalkan salat. Kalau kita disuruh untuk zakat, ya berarti kita dilarang meninggalkan zakat. Begitu seterusnya ini ya. Sehingga dikenal istilah tersirat. Ya, tersirat itu tidak kelihatan. Kalau ada perintah tersurat, alias konkret, nyata, diungkapkan, verbal ya, diucapkan secara verbal, itu secara otomatis juga mengandung yang tersirat. Nah, orang seringkali hanya melihat yang tersurat, tidak melihat atau tidak memperhatikan yang tersirat. Padahal yang dimau oleh orang lain ketika mereka berkomunikasi dengan kita itu justru yang tersirat itu yang lebih mereka harapkan, yang memasuki
kita atau mendapatkan izin kita melalui yang tersurat. Kalau yang tersurat setuju, secara otomatis yang tersirat juga setuju. Orang tidak bisa mencabut sesuatu yang tersirat lantaran sudah setuju terhadap yang tersurat. Inilah pentingnya kita belajar wahyu, belajar Al-Quran, supaya kita bisa memperoleh pemahaman yang meningkat ya, yang lebih baik ini. Nah, perlu kita sadari bahwa Allah bersifat Al-Jabbar ya. Al-Jabbar itu salah satu sifat Allah atau nama daripada Allah, itu Al-Jabbar, yang berarti memaksa ya. Tapi memaksa di sini bukan dalam arti memaksa negatif ya. Tapi Allah sebagai pemaksa kepada hal-hal yang positif ya. Bukan kepada yang negatif, karena Allah tidak mengendaki keburukan kepada makhluknya ini. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa Allah itu bersifat memaksa, termasuk yang memaksa hal yang negatif nih. Sebagian ulama ada yang mengatakan begitu, dan itu ada logikanya ya, ada logikanya. Kita tidak perlu bersikap suudzon kepada ulama ya, karena kalau dipahami dengan logikanya, kita juga bisa menerima ya, setidak-tidaknya bertoleransi ya kepada ulama yang berbeda ini. Nah, di samping Allah Al-Jabbar, Allah kan sebagai pencipta dan pengatur, juga sebagai Tuhan yang maha kasih sayang, maha adil, serta maha bijaksana. Nah, Allah juga Al-Jabbar dalam arti memaksa semua makhluknya. Misalnya orang yang berbuat baik, ya dia dipaksa untuk memperoleh hasilnya yang baik. Begitu juga kalau ada orang yang berbuat jahat, dia akan memaksa, Allah akan memaksa orang tersebut untuk menanggung akibatnya. Karena hukum Tuhan ini senantiasa mengikuti kerangka hukum kausalitas. Orang tidak bisa menempuh sebab lalu menghilangkan akibat, tidak bisa ini. Jadi begitu sebab dilakukan, otomatis akibat akan terwujud. Ya tentu akibat itu setingkat dengan sebab yang dilakukan. Misalnya kalau orang makan ya, orang lapar dia makan 1 sendok misalnya ini. Ya. Dibandingkan dengan makan 5 sendok nih, tentu akibatnya akan berbeda. Jadi kita jangan sampai lalu menyalahkan orang lain ketika kita gagal meraih sesuatu. Ya, karena kalau kita gagal berarti kita masih kurang dalam memenuhi sebab-sebab yang diinginkan, yang seharusnya lengkap tapi tidak lengkap, atau mungkin karena keterbatasan diri kita perlu mengupgrade ya, perlu membina diri terlebih dahulu ya, melatih diri terlebih dahulu. Ya kita tidak bisa lalu memaksa diri harus selesai sekarang, harus sukses sekarang ini. Ya butuh waktu. Ibarat para pemain sepak bola atau pemain atlet di olahraga itu,
untuk bisa menjadi sukses itu perlu latihan mungkin bertahun-tahun ya. Nah, bertahun-tahun itu untuk menuju kepada satu titik ya sukses sebagai pemenang atau juara internasional misalnya nih, juara dunia. Sehingga orang yang sukses itu bukanlah tiba-tiba orang melakukan satu sebab kemudian sukses, bukan ya. Tapi perlu berlatih sedemikian rupa ya, sehingga dia bisa sukses ini. Nah, sedemikian rupa ini isinya secara bertahap ya, banyak tahapannya yang harus dilalui. Nah, untuk menjadi seorang yang mukmin juga seperti itu. Ya, itu secara bertahap ya kita perlu melalui dengan sabar, dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa meraih sukses menjadi orang yang beriman ini. Karena orang beriman pun juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang sukses menjadi pemain sepak bola juga bertingkat-tingkat. Mungkin tingkat RT ya, tingkat RT, RW ya, mungkin tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat dunia ya. Itu juga bertingkat-tingkat ini. Jadi kita perlu melihat diri kita secara jujur supaya kita bisa membawa diri kita kepada yang lebih baik ya, tapi secara efektif. Karena kalau tidak mengetahui posisi diri kita ini di mana ya, kita seringkali tidak bisa membawa diri. Kalau kita nggak bisa membawa diri kita ini, sementara kita diberi waktu juga mungkin potensi dan aset-aset yang lain yang sudah cemepak ya, sudah ada di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak bisa membawa diri, kita hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Ya, lalu hidupnya tidak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini. Nah, jangan sampai itu terjadi ini. Nah, ayat ini pernah saya sampaikan juga ya, surat Muhammad ayat 12. Tapi saya ingin melihat dari siang lain ini. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sementara orang-orang kafir, mereka dibiarkan bersenang-senang dan makan bagaikan makannya binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka ini. Ini adalah keputusan sepihak dari Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul maha bijaksana. Dia membuat keputusan siapa yang beriman akan dimasukkan ke surga, siapa yang ingkar, siapa yang kafir dimasukkan ke neraka. Ini keputusan Tuhan ini. Tapi kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa keputusan itu tidak dipaksakan kepada orang per orang, alias orang itu diberi kebebasan untuk memilih untuk menjadi orang beriman atau memilih menjadi kafir ini. Oleh karena itu di ayat lain dikatakan ya dalam surat Kahfi ayat 29, katakan Muhammad bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Di sini ada kebebasan untuk memilih. Jadi walaupun Allah menetapkan secara sepihak bahwa yang beriman dimasukkan ke surga, yang tidak beriman dimasukkan di neraka ya, yang kafir dimasukkan di neraka ini. Itu bukan berarti lalu Allah memaksa semua orang ya. Semua orang diberi kebebasan untuk memilih. Nah, kalau dia sudah memilih, dia terikat dengan hasil pilihannya. Ini yang orang harus sadar bahwa apapun yang kita rasakan itu sebenarnya adalah hasil pilihan kita. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan, menghitamkan orang cerita-cerita atau berita-berita gaib. Ya, orang masuk neraka itu lalu menyalahkan orang lain.
wah ini gara-gara kamu ini. Padahal tidak demikian. Ya di zaman Musa juga ada. Orangnya masih hidup ya. Ini gara-gara Musa kami jadi bernasib sial. Nah, gitu. Lalu kalau berkomentar, oh bukan karena Musa ya, tapi karena kamu boros ya, bersikap semaunya sendiri ya. Nah, jadi sini ada pilihan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inilah pilihannya. Pilihan Alia menunjukkan kebebasan yang Allah berikan kepada ini. Nah, karena bebas memilih ya. Nah, biasanya adanya orang berani memilih kufur ya, itu karena dia tidak tidak melihat atau tidak mempercayai, tidak meyakini bahwa kafir ini betul-betul sebuah realitas yang akan membawa akibat buruk bagi dirinya ini. Makanya kenapa kemarin belum lama ini baru ada informasi ya, berita di medsos, video yang menyatakan adanya orang yang merobek-robek Al-Quran, kemudian diinjak dan dibakar ya di teman itu Swedia ya. Itu karena dia tidak menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai sesuatu yang berharga, sehingga kalau dirobek-robek ya tidak apa-apa, diinjak-injak ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang Islam itu marah ya karena orang Islam itu sendiri yang mungkin kurang, ya mungkin satu sisi dianggap sebagai itulah sikap yang benar, tapi di sisi yang lain ya orang kan bisa menilai, nah itu loh orang Islam begitu mudah dibakar emosinya. Nih, pada namanya Al-Quran itu kertas ya, kertas maksud saya mushaf Al-Quran ya, itu kertas yang dibuat orang, yang ditulis orang, ya kalau dibakar dia benda ya dia akan terbakar. Ya, semestinya orang yang ya, harus menghargai mushaf Quran ya sebagai sebuah tulisan, ya tulisan rekaman wahyu, ya tidak lebih dari itu. Karena ulama pun mengatakan bahwa Al-Quran itu bila harf, bila saut, wahyu Al-Quran itu ya yang sesungguhnya bukan tulisan, bukan suara. Ya, bukan tulisan, bukan suara ini. Nah, ya Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah Allah itu Amin. sendiri. Pokoknya I love you full pokoknya. Ya. Oke. Ya. Salam. Saya ulangi, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Itu kesimpulan yang saya ambil dari perpaduan antara Sunni dan Mu'tazilah ya. Atau itu disimpulkan juga oleh Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyahnya menjelaskan seperti itu kalau saya simpulkan ini. Ya. Karena keduanya tidak bisa dipertentangkan ya. Antara Mu'tazilah dan Sunni itu nggak bisa dipertentangkan ini. Tapi ya itu model Mu'tazilah itu parsialisme, model parsialisme sifatnya ini. Nah tentu akan utuh kalau yang parsial-parsial itu disatukan ini. Nah jadi orang bisa memilih
beriman dan juga bisa memilih kafir ini. Baik kafir yang terpaksa atau kafir yang sesuai dengan keinginan itu bisa diwujudkan ini. Nah, lalu hukum Allah yang Allah tetapkan sepihak, yaitu kami telah menyediakan buat orang-orang yang dolim, yakni orang-orang yang kafir ya, maka jadi Allah menyediakan bagi orang yang dolim itu neraka ini, yang gejolaknya bisa mengepung mereka. Kalau mereka minta minum, diberi air minum yang mendidih, yang bisa menghanguskan muka. Nah, itu keputusan sepihak, sehingga di ayat lain dikatakan ya Allah tidak akan ditanya tentang apa yang mereka tentang apa yang dia kerjakan, tapi merekalah manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanya oleh Allah ini. Kenapa Allah mencipta, kenapa Allah mengatur demikian, itu dia tidak akan ditanya, dia pengatur kok. Ya semaunya sendiri. Ya, fa'alun lima yurid, semaunya sendiri ini. Tapi semaunya sendiri bagi Allah ya dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu bersifat adil, bersifat bijaksana, bersifat kasih sayang, sehingga apa yang dikatakan semaunya sendiri bagi Allah itulah yang terbaik. Ya. Meskipun kalau manusia belum memahami wahyu, ya akan berkomentar negatif ya kepada Allah. Misalnya orang disuruh sedekah, suruh lillahi ta'ala ya, suruh lillahi ta'ala, lalu suruh Allah sedekah karena Allah, untuk Allah. Nah, jadi Allah itu fakir ya, Allah itu miskin begitu. Itu salah sangka itu namanya ini. Buktinya apa? Allah minta disedekahin ini. Lu memang Allah itu butuh sesuatu. Memang Allah butuh makan? Kan juga tidak. Allah tidak butuh makan, tidak butuh apa-apa dari makhluk kita ini, makhluk seluruhnya ini. Oleh karena itu kalau ada perintah-perintah kepada kita ya manusia ini, itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Kalau Allah menyuruh kita untuk beriman, itu ya untuk kepentingan kita sendiri. Kalau menyuruh kita untuk beramal saleh, itu untuk kepentingan kita sendiri ini. Bukan untuk kepentingan Allah ini. Andaikan Allah menyuruh kita untuk beriman, atau menyuruh kita untuk beramal saleh, itu juga tanda kasih sayang Allah kepada kita. Lantaran manusia ini sudah terlanjur bukan Tuhan ya. Manusia adalah makhluk yang diatur oleh Allah. Kita disuruh lari dari itu nggak bisa. Ini statement yang sangat penting ya, saya anggap sangat penting supaya orang tidak mencoba-coba ya mencari-cari sesuatu yang hanya akan membuang waktu. Ya, tidak ada buah yang lebih baik ini. Manusia tidak usahlah berpikir ya ingin jadi Tuhan ya, ingin jadi pengatur yang bisa mengatur semua keinginannya sendiri. Tidak bisa. Manusia ini makhluk yang memang diatur oleh Allah. Tidak bisa untuk menjadi makhluk yang tidak diatur, itu tidak bisa. Nah, nanti bisa kita diskusikan lebih jauh ya supaya kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih bagus ini. Karena seringkali saya sampaikan bahwa manusia siapapun dia itu hanya mau tunduk kepada akalnya sendiri. Karena manusia nggak mungkin tunduk kepada akal orang lain ini. Ya akal kita lah yang memang layak kita ikuti. Tapi kalau akal kita ini bisa ya, menyesatkan lantaran tidak didasari petunjuk, ya kita bisa ikut tersesat. Sehingga dalam Al-Quran ada sebutan afaro'aita manit tahuda ilahu hawahu. Ya. Tahu nggak engkau
orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi setiap orang punya hawa nafsu. Lalu orang itu menyembah hawa nafsunya sendiri. Sehingga lalu Allah sesatkan orang itu lantaran dia menuhankan hawa nafsunya. Nah, di ayat lain ada orang yang menjadikan selain dirinya sebagai Tuhannya. Misalnya menyembah makhluk ya. Bisa menyembah matahari, ya bisa menyembah kuburan, bisa menyembah apa saja ya. Yang dianggap sebagai layak untuk disembah ini. Ya meskipun ada juga sebagian ulama yang ya tidak menyalahkan ya, menyembah salib misalnya ya, menyembah salib atau menyembah matahari ya. Ada yang ulama yang maksud saya ulama Islam ya yang tidak menyalahkan ya itu sebagai hal yang benar juga ya. Nah, termasuk yang menyembah dirinya itu juga ada yang ulama yang membenarkan ini. Tapi ulama itu sendiri juga tetap saja berkesimpulan bahwa ketika dia membahas orang beriman, ya orang beriman itulah yang paling baik. Nah, saya kira kalau menganggap orang beriman, ya ini orang yang beriman dan bermasalah ya, sebagai orang yang paling baik, itu sesuai dengan anggapan Allah. Karena kalau anggapan Allah yang baik ya, anggapan Allah yang baik tidak bisa kita pahami, ya kita tidak bisa menjadi orang baik. Wahyu Allah pasti bisa dipahami. Bahwa pemahaman kita ini terbatas, ya memang kita harus mengakui. Karena kita punya keterbatasan dan Allah juga tidak memaksa diri kita kok. Ya, Allah hanya menuntut sesuai dengan kemampuan kita. Al-Quran dipahami sekarang akan berbeda dengan Al-Quran dipahami satu abad berikutnya. Tentu semakin maju pengetahuannya, semakin lebih bagus ini. Nah, kita hanya bisa mampu meraih pemahaman setingkat dengan kemampuan kita sekarang ini, saat ini. Ya mungkin beberapa tahun yang lalu belum ada produk teknologi metaverse ya. Nah, sekarang sudah ada. Itu karena apa? Ada orang yang berupaya terus-menerus ya, meningkatkan ilmunya sehingga lalu bisa memproduk teknologi yang lebih tinggi. Nah, begitu kan abad-abad berikutnya ya, akan diperoleh sains yang lebih tinggi, teknologi yang lebih tinggi. Dan itu juga cocok dengan Al-Quran. Nah, jadi kebebasan memilih lalu menanggung akibat, alias tidak bisa terlepas dari akibatnya. Artinya apapun pilihan kita terikat dengan akibat pilihan kita. Nah, itu ya. Lalu berikutnya, kasih sayang Allah lebih tinggi daripada kebebasan. Kebebasan yang dia berikan kepada kita. Dan keduanya bisa bersatu atau berpisah. Jadi kalau ada kasih sayang Allah, ada juga kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Mengapa kok kasih sayang Allah? Ya Allah menyuruh kita untuk beriman, itulah tanda kasih sayang Allah. Menyuruh itu bukan memaksa, ya, bukan memaksa. Karena manusia ini dalam satu ayat dikatakan sangat ingkar ya, alias bukan berarti selalu ingkar. Sangat ingkar, artinya bisa ingkar itu. Taat bisa, ingkar juga bisa. Jadi kalau manusia di satu sisi diberi kebebasan untuk memilih antara beriman dan kafir, di ayat ini sebagai tanda kasih sayang Allah, Allah perintahkan kita supaya beriman kepada dan Rasul-Nya. Tapi bukan berarti memaksa. Ya. Meskipun tidak memaksa, Allah sudah membuat satu hukum. Kalau orang itu memilih beriman, ada risikonya.
Memilih kafir juga ada resikonya. Yang menetapkan resiko itu sendiri adalah Allah. Ini saya katakan bahwa Allah itu adalah pemaksa. Ya, tapi Al-Jabbar itu kalau diurai itu berisi kasih sayang, keadilan, ya, dan juga apa namanya, kasih sayang, keadilan, dan maha bijaksana, ya. Itu isi daripada Al-Jabbar di samping yang lain-lain, ya. Karena nama-nama Allah itu satu nama itu bisa mengandung, ya, mengandung nama-nama yang lain. Artinya kalau dikatakan maha adil, itu pasti yang bisa maha adil hanya Allah. Nah, itu hanya Allah. Selain Allah tidak bisa bersikap maha adil, ya. Adil bisa, tapi maha adil tidak bisa ini. Oke, jadi kalau ada kebebasan, ya ketahuilah manusia bebas itu sangat bagus, ya. Bahkan sekarang yang berkembang di Eropa, ya, kebebasan itu betul-betul satu milik bersama yang harus dipelihara bersama. Itu kebebasan. Sayangnya manusia, orang-orang beriman itu banyak yang belum menyadari kalau kebebasan itu sebagai pemberian Tuhan yang sangat berharga. Kebebasan itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi Islam, ya, itulah tauhid. Dulu pernah saya singgung, tapi perlu nanti dibahas secara tersendiri, ya. Kenapa tauhid ini kok lebih daripada sekedar kebebasan barat ini, ya. Dulu pernah saya bahas bahwa kebebasan barat itu sifatnya hanya duniawi. Makanya Al-Quran memberitahu kalau orang kafir bebas di dunia, tapi tidak bebas di akhirat. Ya, istilah bebas ini perspektif kita, ya, perspektif kita. Selama orang itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, ya, dia itu bebas ini. Orang ingin makan bisa makan, dia bebas. Ya, orang ingin berjalan-jalan dia bisa berjalan-jalan, dia bebas ini. Jadi kebebasan itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, kebebasan itu dalam bahasa yang lain disebut independen. Negara yang merdeka. Merdeka itu bebas berbuat sesuai dengan keinginannya. Itu dicita-citakan oleh semua orang ini. Semua negara ini. Nah, tapi kalau orang, ya, sebagai makhluk tidak bisa lepas dari kondisi dirinya sebagai yang diatur oleh Allah. Ya. Walaupun orang mau mengatakan bahwa ya Allah itu nggak ada, Allah itu nggak mengatur. Manusia yang kafir mengatakan ya manusia ini bebas, tak diatur oleh Allah, Allah itu nggak ada ini. Nah, itu kalimat atau kata-kata yang masih perlu diuji. Karena dalam realitasnya banyak hal yang terjadi pada manusia yang menunjukkan bahwa itu bukan pilihan manusia. Misalnya statement dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mengalami kematian. Itu tidak bisa itu ditolak oleh siapapun. Beriman tak beriman sama itu. Misalnya orang bisa bertahan hidup kalau dia terpenuhi kebutuhan makan, minum, oksigennya. Ya. Itu hukum Tuhan, ya. Orang tidak bisa lepas dari hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan makan, minum, dan oksigen ini. Nah, nanti bisa diperkuat lagi pembahasan-pembahasan tentang
bagaimana hukum Tuhan mengatur kehidupan manusia itu sendiri ini. Nah, seringkali ya ada hal-hal yang sifatnya abu-abu ya, tidak jelas antara ini indikator orang beriman atau orang kafir ya. Karena sepintas ya kebutuhan jasmani rohani itu bisa dipenuhi baik dengan agama maupun tak dengan agama. Ya. Misalnya orang mau makan dengan tangan kanan bisa kenyang, makan dengan tangan kiri juga bisa kenyang. Nah, kenyang itu terpenuhi kebutuhan fisiknya ini. Tapi bisa ditempuh dengan cara yang sesuai petunjuk atau tidak sesuai dengan petunjuk. Orang yang memenuhi hajat biologisnya lewat nikah dulu atau tidak usah nikah misalnya nih, itu semuanya bisa memenuhi kebutuhan. Nah, jadi ada hal yang sifatnya abu-abu atau beririsan ya, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan manusia bisa menggunakan, bisa mengikuti petunjuk, bisa juga tanpa mengikuti petunjuk ini. Tapi kata Allah ya, manapun yang kita pilih tetap saja membawa risiko. Nah, termasuk kita memilih beriman ini. Nah, kalau kita disuruh beriman, tanda bahwa kita ini masih disayang oleh Allah ini. Kita beriman, ya kita beruntung. Enggak beriman, kita akan rugi. Yaitu statement dari Allah seperti itu. Coba kita lihat berikutnya. Indikator iman dan indikator mengaku beriman ini. Iman membuahkan amal saleh berdasarkan inisiatifnya sendiri. Ya, baik karena diberitahu atau karena tahu sendiri. Sedangkan mengaku beriman tidak atau belum mendorong dirinya untuk beramal saleh berdasarkan inisiatifnya sendiri. Tetapi kadang-kala ikut anjuran orang lain karena memang sesuai dengan fitrahnya. Nah, yang kedua, mengaku beriman berindikator permisif. Monggo, Pak. Monggo, Pak Lutfi. Nah, ini yang kedua ya, mengaku beriman berindikator permisif terhadap lupa taat atau bahkan terhadap maksiat. Jadi kenapa orang itu hidup permisif? Itu biasanya karena itu masih pada taraf mengaku beriman. Tapi kalau imannya sudah nyata benar ya, itu tidak ada istilah permisif. Ya atau tidak itu loh. Tapi kalau permisif terhadap tidak taat dibiarkan ya, maksiat dibiarkan, itu namanya orang imannya belum ada dalam dirinya. Itu baru pengakuan ini. Makanya orang-orang beriman tidak boleh apatis kepada lingkungan ya. Masa bodoh kepada lingkungan tidak bisa ini. Mengapa? Karena memang disuruh. Orang beriman itu harus peka ya, peka kepada lingkungan, peka kepada orang lain. Sehingga ketika orang lain melakukan maksiat, misalnya kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Kalau kita diam ya kita sejenis ya. Setidak-tidaknya tidak dianggap berbahaya buat mereka ini. Tapi kalau kita beriman, ya memang beda. Tapi perbedaan itu bukan membawa bahaya buat orang lain, tapi kan membawa manfaat buat orang lain. Nah itu logika yang nanti bisa dibaca ayat-ayatnya ya. Ini kepean saya supaya bisa dibaca ya. Iman sebagai penyelamat diri sendiri.
Mengapa iman sebagai penyelamat? Karena amal tidak bisa diwujudkan tanpa iman. Itu yang pertama nih. Jadi kalau orang ingin, misalnya ayat Quran mengatakan yang dimasukkan dalam surga yang beriman beramal saleh, ya. Tapi amal saleh nggak pernah terwujud tanpa adanya iman. Makanya iman sebagai penentu. Nah, iman di sini sifatnya umum ya, artinya bisa saja diraih oleh komunitas apapun ya. Nah, nanti referensinya bisa mengambil dari surat Al-Baqarah 62. Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, bagi mereka pahala, mereka tidak takut dan juga tidak bersedih. Jadi iman ini lintas komunitas ya, lintas komunitas ini. Misalnya pada orang-orang Yahudi atau Nasrani, itu oleh Allah masih diakui. Sangat mungkin orang Yahudi menjadi orang beriman beramal saleh. Orang Nasrani juga seperti itu. Atau bahkan tidak mengklaim dirinya punya nama tertentu. Itu juga sangat mungkin untuk tetap sebagai orang beriman beramal saleh ini. Jadi iman dan amal saleh itu bukan monopoli orang per orang atau kelompok per kelompok ini. Misalnya orang mengatakan kalau enggak kelompoknya ini tidak demikian. Quran tidak mengklaim atau tidak melegitimasi adanya nama komunitas tertentu ini. Kan ini sifat ya, sifat ini. Nah, di dalam ayat 10:2-12 surat Shaf dikatakan, hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kalian kepada satu perdagangan. Nah ini, perdagangan yang bisa menyelamatkan diri kalian dari siksa yang sangat pedih. Apa itu? Yaitu kamu beriman kepada dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dan itulah yang lebih baik jika kalian mengetahui. Jadi beriman dan berjihad dengan harta dan jiwanya, atau dalam bahasa yang lain, iman dan amal saleh dalam arti luas, nah, itu yang lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Ya kalau nggak mengetahui ya tidak sadar kalau itu lebih baik ini. Produknya atau hasilnya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan juga dimasukkan ke dalam tempat yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi Al-Fawzul Azim ini menurut pengakuan Allah, bukan menurut pengakuan kita. Yang sukses, yang beruntung menurut Allah seperti apa? Kalau menurut ayat ini, yang beriman dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Dalam ungkapan yang lain, orang yang bertakwa. Ya, ungkapan yang lain, beriman dan beramal saleh. Karena ayatnya memang bervariasi ya. Tapi ujung-ujungnya sebutan dalikal fawzul azim itu berlaku bagi orang yang ayat yang disebutkan dalam ayat ini ya, dan juga di ayat yang berbeda dengan sebutan unsur-unsur yang kelihatan berbeda. Tamanya berbeda, tapi sebenarnya tidak berbeda. Ya, misalnya sebutan takwa, tidak bisa takwa tidak mengandung iman, tidak bisa. Ya. Iman, takwa misalnya tidak mengandung amal, tidak bisa ini. Referensinya dari mana? Kita baca coba surat Al-Baqarah ayat 177. Monggo yang mau bisa membaca segera nih. Al-Baqarah 177.
Mas Diva baca. Yang keras. Nah. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin والكتاب والنبيين وآتى المال حقه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والمحفون بعهدهم إذا أحد والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat cita-cita nabi-nabi dan memberikan harta yang cintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba saya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam beberapa. Mereka itu orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak sekalian, di ayat ini ada hal yang penting sekali perlu saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bahwa minimal takwa itu mencakup dua hal, yaitu iman dan amal, yaitu man amana dan wa'atal mala dan seterusnya itu. Itu man amana itu unsur iman, wa'atal mala dan seterusnya itulah unsur amal. Jadi di akhir itulah orang-orang yang bertakwa menurut Allah ya, bukan menurut orang ya. Menurut Allah ya. Kalau menurut orang, kalau orang itu mengikuti kemauan Allah ya enggak masalah ya. Nah, lalu yang kedua, al-muttaqun, orang yang bertakwa inilah yang namanya albir. Orang baik adalah orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik dalam pandangan Tuhan, ya memang harus menjadi orang bertakwa. Kalau nggak mau, ya sebagai sebuah pilihan asal dia sadari nggak apa-apa. Ya, masing-masingnya ada risikonya kok. Oleh karena itu di ayat lain dikatakan juga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau nggak bisa menjadi orang meraih bir, ya bukan bir minuman ya. Ya, bisa meraih bir dalam arti tingkatan yang sebagai orang baik sampai kalian infak harta, yang menginfakkan harta yang kalian cintai ini. Jadi orang ingin jadi orang baik kok nggak mau infak, itu orang nggak mau tahu diri, nggak mau mengikuti petunjuk wahyu. Loh, siapapun dia ya, kalau orang ingin menjadi orang baik memang harus infak. Kalau nggak mau infak ya sebagai sebuah pilihan monggo-monggo saja ya. Tapi tetap aja ada resikonya. Ya, karena saya belajar atau menyampaikan tausiah ini atas dasar kesadaran ya, bahwa
Al-Quran memang petunjuk untuk memperbaiki hidup. Kalau nggak ada kesadaran bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk memperbaiki hidup, ya memang nggak perlu. Ya, nggak perlu mempelajari Al-Quran ini. Ya, pelajarilah apa yang diyakininya sebagai yang bisa memperbaiki. Ya. Nah, jadi dikatakan apa itu iman sebagai penyelamat karena tidak ada amal saleh tanpa iman yang pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan juga disebutkan dalam surat An-Nur ya ayat 39 bahwa amal orang yang tidak beriman alias amal orang kafir itu bagaikan fata morgana. Fata morgana itu kelihatan seperti air, tapi kalau didekati nggak ada apa-apanya. Di ayat lain digambarkan amalnya orang kafir itu seperti debu yang berterbangan. Ya, di ayat lain dikatakan amalnya orang kafir itu digambarkan seperti debu yang ada di atas batu licin, kemudian ditimpa air hujan. Nggak bisa diambil manfaatnya sama sekali ini. Jadi gambaran dalam Al-Quran tentang orang beriman ya, amal orang beriman, amal orang kafir ini bermacam-macam. Nah, itu kenapa diberitahukan seperti itu? Ya karena Allah kasih sayang kepada manusia. Ya, jangan dianggap Allah menghambat. Nyatanya yang diinginkan oleh orang-orang kafir juga masalah ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin selamat, dan seterusnya. Jadi term-term yang dipakai oleh orang kafir itu juga sebenarnya ditawarkan juga oleh Al-Quran ini. Misalnya kebebasan ya, yang tadi di depan sudah saya singgung ya. Orang kafir itu ingin bebas sebebas-bebasnya ini. Itu diinginkan oleh Al-Quran. Hanya penjelasannya yang perlu dipahami. Nah, kalau orang kafir menganggap ya tidak boleh makan babi itu tidak bebas namanya ini. Mungkin dari sepintas itu iya ini. Tapi sebenarnya bisa dijelaskan. Sebenarnya orang ingin makan babi itu apa tuh yang diinginkan toh? Ingin kenyang, ingin makan enak. Loh memang enak itu hanya ada pada babi, kan juga tidak. Ya. Orang dilarang minum khamr. Loh, minum khamr tujuannya apa? Tujuannya supaya tubuhnya hangat. Ya karena musim dingin misalnya ini ya. Loh memang penghangat tubuh itu hanya ada pada khamr kan juga tidak. Jadi sebenarnya ada alternatif yang lain yang bisa membawa manusia mencapai yang dia inginkan. Tetapi ketika orang tidak memperhatikan petunjuk wahyu, bebasnya ini bebas dalam perspektif dirinya. Misalnya orang kafir bebas, tidak salat nggak apa-apa ya, tidak zakat tidak apa-apa ini. Kalau itu diteruskan, ya masyarakat akan rusak sendiri. Ya coba aja negeri-negeri yang sudah dikatakan orang maju, itu karena apa? Mereka membayar pajak, ya membayar pajak dan pajaknya tidak dikorupsi, tapi betul-betul digunakan untuk pembangunan, untuk bersama. Tapi kalau dikorupsi, nah sudah. Kenapa dia korupsi? Jawabannya karena nggak tahu kalau korupsi itu akan berakibat buruk bagi dirinya. Itu persoalan iman ya, persoalan iman ini. Nah, tapi kalau dia jujur, ini pajak dialokasikan untuk kepentingan bersama ini. Bahwa pengelola pajak mungkin perlu diberi gaji, ya memang itu perlu diberi gaji ini. Ya. Tapi kalau orang itu nggak beriman, ada problem di sana. Ya, problemnya apa? Problemnya dia hanya beraktivitas, ya
tanpa memperhatikan akibat di akhirat nanti. Oleh karena itu lalu dalam Quran ada cerita orang-orang yang di dunia ini bebas, tapi di akhirat ternyata tidak bebas nih. Nah, kalau bebas di dunia enggak bebas di akhirat, bukan orang bebas namanya menurut saya ini. Bebas terbatas, ya, bebas terbatas. Itu yang saya katakan bebas menurut perspektif dirinya ini. Tapi kan menurut perspektif Allah ya, itu manusia itu ingin dibebaskan sebebas-bebasnya tanpa batas dunia dan di akhirat ini. Ya, saya mengikuti hasil risetnya Mahmud Muhammad Toha. Ya, saya kira itu satu ijtihad yang sangat besar ya, yang dia istilahkan dengan Islam itu ingin membentuk pribadi yang bebas mutlak. Istilahnya al-hurriyah, al-fardiyah, al-mutlaqah. Itulah istilahnya Mahmud Muhammad Toha ini. Ya, karena ijtihad itu lalu dia dianggap berbahaya ya oleh penguasa, kemudian dihukum mati oleh penguasanya itu sendiri. Langsung penguasanya yang melakukan ya, memerintahkan untuk menghukum mati ini. Ya, tapi orang beriman ya sama sekali tidak takut dengan hukuman mati. Nah, enggak dihukum mati juga mati kok. Ya. Nah, Al-Quran memberikan referensi orang beriman itu bebas di dunia dan bebas di akhirat. Coba kita baca surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 30 sampai 31. 32 ya. 30-32 ini. Surat Fussilat, surat ke-41, ayat 30 sampai 32. Sampai 33. Alam Prof. Ye, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di dalam surga ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, bahkan apa yang kamu minta. Ini yang namanya kebebasan. Tapi kalau tidak beriman, maaf ya, kalau orang di dunia itu dia beriman, dia bebas di dunia, tapi tidak bebas di akhirat. Ya, di dalam Al-Quran ada rekaman perintah Allah kepada malaikat. Hudhuhu wa'tiluhu ila sawil jahim. Ya, malaikat tolong tangkap orang itu, orang kafir itu. Lalu lempar dia ke tengah neraka jahanam ini. Ya. Tidak hanya itu,
Summa subbu faqrasi min adzabil hamim. Kemudian tuangkan air mendidih ke atas mereka ini. Kemudian dikatakan dzuku adzab. Dzuku, rasakanlah nih. Inilah yang dahulu kalian dustakan. Ya, yang kalian ragukan dahulu. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, yang kalian dahulu ragukan. Jadi orang ragu terhadap adanya siksa, adanya surga, itu bisa menjadi akibat buruk bagi dirinya nih. Ini memang persoalan-persoalan yang sangat mendasar, yang kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, biasanya lalu nggak bisa diterapkan untuk dia sendiri ini. Sangat atur daripada orang lain. Nah, saya berharap ya kita yang belajar Quran ya bisa memahami lah ya. Coba berikutnya ya. Seruan iman adalah risalah universal ilahi. Jadi kalau Allah menyuruh beriman, seruan itu ditujukan kepada semua manusia sepanjang zaman sebagai tanda kasih sayang Allah kepada semua manusia. Meskipun orang itu mau menolak beriman, ya itu hak orang itu. Sebagaimana menerima beriman juga hak orang itu. Saya dibaca dalam surat Al-A'raf ya, bahwa semua manusia seluruhnya disuruh. Ini perintah Allah kepada Rasulnya supaya menyampaikan kepada semua umatnya. Ya Yohanes, wahai manusia, seluruh manusia. Walaupun orang itu belum lahir, itu sudah disuruh oleh Allah, oleh Rasulnya ini. Wahai manusia, sungguh aku adalah Rasul Allah buat kalian semua. Nah, jadi Muhammad adalah Rasulullah untuk semua manusia sampai akhir zaman ini. Yaitu Rasul utusan Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tiada Tuhan sembahan selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini pemberitahuan bahwa Muhammad adalah utusan dari yang maha segalanya. Ya, maha segalanya ini. Yaitu pemilik kerajaan langit, bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah. Ya. Tiada Tuhan sembahan selain Dia. Ya, Dialah satu-satunya sesembahan yang layak disembah. Nah, kalau selain Allah adanya hanya makhluk. Kalau makhluk disembah, ya keliru. Ya, keliru. Karena makhluk itu mengalami perubahan-perubahan. Ya, sementara Allah tidak mengalami perubahan-perubahan ini. Nah, setelah itu baru ada perintah. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Dia yang mengutus saya, kata Rasulullah ya. Dan juga percaya kepada saya karena saya diberi wahyu. Ya, diberi wahyu yang akan saya sampaikan kepada kalian, kata Rasulullah. Yang saya sendiri juga beriman kepada Allah dan wahyu yang Allah turunkan. Jadi kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah Dia. Tidak cukup beriman, tapi juga perlu ditambah dengan ikuti Dia. Supaya kalian mendapat petunjuk. Ini Nyonya. Oh ya, monggo Bu, terima kasih. Putrinya juga ya. Ya. Jadi di ayat ini ada logika bahwa orang mendapat petunjuk dengan satu cara, yaitu mengamalkan petunjuk itu sendiri. Imam Syafi'i bilang begini dalam Fiqhul Akbarnya ya. Orang itu mendapat petunjuk, mendapat hidayah bersamaan dengan orang itu melakukan atau mengikuti hidayah itu sendiri nih.
Jadi walaupun Quran itu sudah hafal misalnya, sudah hafal, sudah tahu maksudnya seluruhnya ini, nggak diamalkan, ya orang itu nggak mendapat petunjuk. Jadi petunjuk itu masuk dalam diri kita ini kalau kita mengamalkan petunjuk itu sendiri. Oleh karena itu kata Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia. Nah, agar kalian mendapat petunjuk ini. Ya lang-lang kalau Allah yang bilang itu menunjukkan pasti ya. Pastian ini. Berikutnya Muhammad melaksanakan tugas kerasulannya atau risalahnya ini. Muhammad sebagai rasul diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Tolong sampaikan kepada umatmu, berimanlah kalian sebagaimana kami telah beriman. Di ayat lain dikatakan, berimanlah kalian sebagaimana orang lain yang beriman. Ya, dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 11. Di sini Rasulullah lapor kepada Allah. Lapornya, Rabbana innana sami'na. Ya Tuhan kami telah mendengarkan munadian. Seorang penyeru. Termasuk kita ya, kita juga bisa lapor kepada Allah dengan menggunakan kata-kata ini ya. Ya Tuhan kami, sebenarnya kami telah mendengar seorang penyeru, yunadilil iman, yang menyeru kepada iman. Siapa seorang penyeru yang menyeru kepada iman itu? Ya Rasulullah. Rasulullah itu sendiri ini. Isi seruannya, an aminu birobikum. Berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, kami pun beriman. Rasulullah, kami juga beriman, mengaku itu. Sebagaimana orang-orang beriman juga mengaku beriman ini. Nah, setelah dia beriman, katanya, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya, dan hapuslah kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang baik ini. Nah, ini Rasulullah melakukan tugas an aminu birabbikum yang di ayat sebelumnya tadi surat Araf 58 yaitu fa aminu billahi wa rasulihi. Ini Rasulullah melaksanakan perintah untuk menyeru manusia supaya beriman ini. Nah, berikutnya jalan menuju kepada kehidupan yang baik ini. Allah juga memberikan petunjuk bagaimana mana jalan yang menuju kepada kebaikan, kehidupan yang baik ini. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan memberi dia penghidupan yang baik. Jadi ternyata jalan menuju kehidupan baik adalah beriman dan beramal saleh. Amal saleh atas dasar iman. Jangan mencari yang lain ya. Wah, orang kalau ingin hidup baik itu harus ingkar kepada Tuhan. Itu ya akan berujung dengan penyesalan ya. Kalau kita pelajari sejarah Uni Soviet ya, kita bisa mengerti itu dengan baik ini. Uni Soviet itu salah satu negara besar yang pernah ada di dalam sejarah, tapi sekarang menghilang ya, yang dulu diprakarsai oleh Rusia, sampai bisa menaklukkan 14 negara tetangganya, menjadi 15 negara, menjadi satu diberi nama Uni Soviet ini. Tapi hanya berjalan 69 tahun. Ya, setelah itu lalu bubar, dan bubarnya ini menarik ya, bubarnya itu disepakati bersama. Disepakati bersama, yaitu ketika presidennya Gorbachev ya, dia sedang membuat program perestroika, yaitu program pemulihan ekonomi. Itu program yang menyebabkan dia gulung tikar ya. Ditujukan kepada semua negara anggotanya ya. Jadi 15 anggota negara itu sama ini. 14 negara harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Rusia sebagai negara
negara pimpinannya ini ya. Nah, karena Rusia ya, Uni Soviet menghendaki ada kesamaan ya antara semua negara, maka tidak boleh ada perbedaan. Karena tidak ada perbedaan, maka semuanya harus seragam. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Sehingga apa yang namanya kreativitas itu nggak boleh. Nah, ketika di negara Uni Soviet tidak ada kreativitas, maka potensi-potensi tidak bisa berkembang. Karena nggak bisa berkembang, maka ekonomi tidak bisa naik. Karena nggak bisa naik, program perestroika lalu gagal. Karena gagal, lalu diusulkan, kalau begitu Uni Soviet bubar saja ini. Bubar kok. Bubar ini. Padahal, Masya Allah ya, Uni Soviet itu sudah bisa membuat senjata yang, wah dulu perang dingin dengan Amerika Serikat ini sudah begitu serem ya. Uni Soviet bisa membuat senjata yang bisa dijatuhkan di negara manapun yang dia inginkan ini. Jadi di ruang angkasa nanti dia bisa dioperasikan dari bawah, ya. Bahkan penolong-penolong yang mengoperasikan senjata itu sudah bukan manusia lagi, tapi robot. Jadi senjatanya kelihatan plus robotnya. Kalau mau dia ditembak, yang tembak itu ya senjata dan robotnya ini. Manusianya ada di kamar ya, di ruang di bangunan yang sangat aman ini. Jadi sudah begitu canggih ya, sudah begitu canggih ini. Toh ujungnya bubar. Ya, karena apa? Karena komunis itu menghendaki persamaan. Jadi kalau di Indonesia ini kok menghendaki komunis berjaya misalnya, nah itu hanya akan mengulangi sejarah Uni Soviet ini. Yang mereka sendiri sudah gulung tikar, ya. Sudah meninggalkan ya ajaran sosialisme ini. Bahwa ajaran sosialisme itu mengajarkan keadilan, ya. Tapi keadilan yang tidak menghargai prestasi itu juga bermasalah. Loh kenapa? Ya kalau orang pintar dan orang orang bodoh itu dianggap sama, ya lalu orang pintar kurang dihargai. Kalau kurang dihargai, biasanya nggak mau. Ngapain kerja keras, wong produknya sama kok. Nah Islam itu memadukan, membolehkan keadilan dan juga membolehkan prestasi individual ini. Sehingga setiap orang lalu bebas memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing ini. Nah, ini di jalan menuju kepada kehidupan yang baik adalah beriman dan beramal saleh. Tapi di sini dikatakan siapa yang beramal saleh. Jadi amalnya didahulukan. Ditonjolkan, tapi bukan berarti lalu iman itu amal itu tanpa iman. Ya, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, nah itu loh. Itu menjadi dasar ya untuk menuju kepada kehidupan yang baik. Produknya pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik. Artinya kalau kehidupan kita belum baik, ya memang belum mengikuti petunjuk amal saleh. Oke, berikutnya. Ketentraman, kebahagiaan, dan keselamatan senantiasa bersifat universal. Bersifat individual. Kenapa saya katakan individual? Karena dua orang suami istri itu nasibnya bisa berbeda. Ya. Sungguh orang-orang beriman dan beramal saleh dicontohkan, yaitu menegakkan salat dan membayar zakat. Bagi mereka pahala di situ Tuhan mereka, tiada rasa takut dan tidak pula sedih. Orang yang beriman beramal saleh, produknya akan diberi pahala di situ Tuhan mereka. Inilah harapan. Ini harapan ini. Tiada rasa takut, menjadi pemberani. Kenapa? Sudah nggak ada yang ditakuti. Karena memang sudah jelas bahwa Allah mencipta neraka, ya,
tapi diancamkan kepada orang yang maksiat. Kalau nggak maksiat tidak terancam kok. Nah, mereka tidak bersedih karena apa? Hukum kausalitas yang dia tempuh itu menghasilkan kebahagiaan. Orang yang taat itu cenderung keturutan apa yang dia inginkan. Itu logikanya kenapa walahum yahzanun, mereka tidak bersedih ini, alias bahagia. Karena apa yang diinginkan sesuai aturan, nggak melanggar aturan, nggak ada orang melarang. Ibarat orang naik sepeda motor, hijau jalan, nggak ada orang ganggu. Tapi kalau merah jalan bisa di stop polisi. Nah, terganggu. Tapi kalau ikuti aturan, dia lancar-lancar saja ini. Saya kira itu mungkin meskipun masih ada beberapa beberapa kepean ya. Nanti saya share ya. Nih. Untuk tidak menghabiskan waktu ya. Silakan Bapak sekalian untuk berkomentar atau nambah atau mengurangi atau bertanya, silakan. Monggo Mas Sabri. Ini Bu Bapak membacakan pertanyaan dari Pak Risna yang ada di Zoom di chat box. Bismillah, mohon sewu, Kris dan Kosumiti mohon penjelasan bahwa kita seharusnya yang ini adanya menyatakan surga dan neraka. Secara umum dikatakan bahwa neraka dipahami dengan api yang membara. Tetapi terdapat dari orang-orang yang menghuni yaitu neraka. Mohon penjelasannya. Ya, neraka yang dingin itu enggak ada. Neraka itu panas ya. Neraka itu panas. Kalau ada api kok tidak membakar Ibrahim, saat Ibrahim dimasukkan. Karena Allah membuat pembatas antara api dengan diri Ibrahim ini. Ya. Bukan berarti lalu api itu berubah jadi dingin, bukan. Api itu ya bagi orang lain tetap panas. Bagi Ibrahim dingin. Kenapa? Sudah ada pembatasnya. Seperti kita memasukkan sayur ke dalam kulkas, ya dia tidak tersentuh oleh panas dari luar. Tetap dingin dia ini. Kita beli kerupuk, masukkan dalam kulkas, ya dia tetap tidak disentuh oleh dingin. Dia akan jadi melempem ya, kan dimasukkan dalam kulkas nih. Kan dia tidak tersentuh oleh panas dari luar ini. Jadi kalau terdapat neraka yang dingin, yaitu neraka well, ya neraka well itu bukan dingin kok. Ya, neraka well, kalau neraka well darahnya diartikan baik, neraka yang baik, itu bukan neraka, ya itu mungkin persepsi neraka buat orang persepsinya orang kafir ya. Orang kafir itu menganggap neraka itu dingin ya. Ya monggo-monggo saja ini. Tapi dalam Quran nggak ada istilah neraka yang dingin, yaitu neraka wel, itu nggak ada ini. Saya kira itu Mas. Yang lain ada lagi? Begitu pertanyaan dari Pak Trisna ya. Mohon tanya, Prof. Iya, monggo. Iya, saya tuh ada pengalaman pribadi ketika Prof. Belanja ke Cina, mohon maaf, ke toko Cina itu yang notabene kaya raya gitu ya. Tapi mereka juga tidak beriman gitu loh, Prof. Nah, kalau saya melihat kalau ke sana itu saya merasa seolah-olah dipandang sebelah mata gitu loh, Prof. Jadi apa mungkin mereka itu punya anggapan bahwasanya orang Muslim pun tetap sengsara, tidak kaya seperti dia gitu. Jadi kayak tidak ada harganya gitu di depan orang Cina itu gitu. Ketika saya juga beli, juga bayar, juga bayarnya juga nggak sedikit gitu, tapi seperti ngenyek gitu.
Jadi mereka mungkin apa beranggapan Muslim itu enggak seperti kita itu enggak Muslim tapi kaya, kamu berdoa juga sedekah tapi tetap enggak kaya gitu. Apa mungkin seperti itu, Prof? Gitu. Itu namanya Bu Nur sedang didakwai oleh mereka ini. Dia sedang didakwai ini. Ya, memang seperti itu. Kalau namanya orang kafir menghina orang beriman, memang pekerjaan orang kafir menghina orang beriman. Quran sudah menyebutkan seperti itu. Oh, ngerti. Menghalang-halangi orang beriman beramal saleh itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya memang tidak akan pernah sama orang kafir dan orang beriman ini. Orang kafir itu menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya untuk sedekah kok. Setidak-tidaknya disedekahkan hasilnya. Jadi nggak pernah numpuk kekayaan seperti orang kafir. Orang kafir memang merasa diizinkan untuk menumpuk harta kok. Kalau orang beriman kan nggak boleh menumpuk harta ini. Menumpuk harta kan dikatakan bahil. Orang beriman itu punya ajaran sayutawwaku nama bahilubihi. Harta yang dikikirkan tadi itu akan dikalungkan di akhirat ke leher orang itu ini. Ya itu orang beriman tidak mungkin akan menghasilkan pribadi yang sama dengan orang kafir. Memang tujuannya berbeda kok. Ya monggo saja kalau orang mau menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak halal, ya orang beriman nggak mungkin begitu. Jadi orang beriman nggak mungkin menempuh jalan seperti yang mereka tempuh. Tapi kalau soal mereka kaya, orang beriman bisa kaya. Tapi kekayaannya tidak akan bertahan lama. Karena apa? Harus segera disalurkan, ditukar dengan mata uang pahala. Orang beriman memang harus begitu kok. Ngapain ngurus harta banyak-banyak kalau tidak dibawa ke akhirat? Nah, Rasulullah meninggal dunia itu dalam kondisi tidak meninggalkan waris. Padahal ketika dia hidup dia kaya raya. Karena apa? Semuanya itu disedekahkan di jalan Allah itu. Nah itu kehidupan yang ideal. Nah, kalau kehidupan orang kafir ya mau numpuk harta sebanyak-banyaknya ya tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari kekayaannya. Makanya kalau misalnya maaf ya Cina ya, kalau dia tidak tetap dia bertahan dalam kekafirannya dengan kekayaannya, itu kalau saya memandang itu cara kehidupan orang bodoh kok. Ya, orang bodoh ini. Bisa dianalisa ya, bisa dianalisa ini. Makanya kita dalam belajar Quran jangan tanggung-tanggung ya. Ya memang harus bisa mengetahui kelebihan Islam dan kekurangan kafir itu harus diketahui. Supaya kita mantap dan dihina, diejek ya asal tidak real dan tidak apa-apa ini. Gitu, Bu Nur. Bro, terima kasih. Di dalam Al-Quran ada berita bahwa di dunia ini orang kafir itu menertawakan, ya, mentertawakan orang beriman, tapi nanti di akhirat orang beriman yang menertawakan orang kafir ini. Ya, coba dibaca ayatnya nih. Kamu bentar ya, kamu saya mana ya? Tolong Mas, kamu situ. Nah, itu yang ngetak balas nih. Masih. Coba dibaca. Surat Al-Mutaffifin, surat ke-83.
ayat 34. Mulai dari ayat 29 ya, 29 sampai 34. Ji. 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ayat Dan 29. Mulai dari 29. innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya ya. Nah itu mengedipkan mata untuk menghina itu loh ya, gini-gini ya gitu, hina itu. Tetap kamu banyak doa atau tetap aja miskin. Nah, itu namanya menghina itu ya. Terus Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa terus idzahum qalu innaha ula ilaudallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. nah itu dianggap tersesat ya, dianggap tersesat. Terus Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. terus Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. nah gitu. Jadi pada hari ini orang-orang beriman itu menertawakan orang-orang kafir, dibalik ya, dibalik ini. Lanjut, Bro. Itu mungkin tambahan keterangan yang ada dalam Al-Quran ini. Alal araiki yaudurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka melepas pandangan. Hal tuwibal kufar makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ya. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Monggo. Kalau orang-orang kafir Cina itu, maaf ya Prof, nggak ke Cina, itu sukanya vocation ya Prof. Kalau punya semua orang Muslim nggak bisa vocation. Ya, orang Cina, soal kafir bukan soal Cina loh ya, bukan soal Cina, bukan soal Indonesia loh ya. Kafir itu soal sikap, karena Cina Muslim juga bisa, ya Muslim juga bisa. Orang non Cina kafir juga bisa, sama saja ini. Jadi itu soal sikap yang diambil atau dipilih oleh orang per orang itu. Ya kita tidak bisa mengatakan bahwa Cina kafir, non Cina Muslim, tidak ini ya. Maksud saya yang saya jumpai beberapa kali orang Cina itu seperti itu. Tapi yang Muslim vocation juga banyak. Iya, yang Muslim banyak nih. Ada saya pernah mendengarkan informasi dari salah satu santri kita ya, Mas Niam ya. Niam itu pernah diundang untuk jadi imam selama Ramadan. Di luar Jawa sana ini. Salah satu komentarnya, Niam berkata bahwa banyak orang-orang Cina yang di sekitar situ. Nah itu yang Muslim maksudnya nih ya. Jadi yang non Cina maupun Cina juga sama-sama bisa beriman atau bisa juga tidak beriman. Bergantung pilihan orang itu. Jadi iman tidak beriman itu urusan individual. Ya, Fir'aun itu punya istri, istrinya beriman, Fir'aun tidak. Itu urusan individual ya.
Mengapa orang harus beda dengan istrinya? Ya karena beda cita-cita. Kalau sama boleh nggak? Ya boleh. Sama-sama inginkan surga, nggak apa-apa. Beriman bersama, beramal bersama, begitu. Nah, itulah yang diinginkan oleh Al-Quran sebenarnya itu ya. Nah, tapi kata Ibnu Arabi ya, kata Ibnu Arabi dan juga kata murid-muridnya ya, yang sependapat dengan dia seperti Al-Jili ya, dia menjelaskan bahwa di antara salah satu sifat Allah itu adalah muntakim. Ya, muntakim. Muntakim itu artinya penyiksa ya. Penyiksa ini. Karena Tuhan itu penyiksa, maka harus ada orang yang taat untuk disiksa ini. Harus ada orang yang mau disiksa ini. Karena kalau tidak ada orang yang mau disiksa, namanya bukan al-muntakim. Itu hanya omong kosong itu. Sehingga orang yang melakukan sebab untuk disiksa pun itu sebenarnya juga ketaatan kepada Tuhan ini. Nah, tapi itu tidak mudah ya untuk bisa memahami statement sufi yang memang sufi kontroversial ya. Dikatakan kontroversial karena apa? Dia dianggap mukmin oleh sebagian orang, tapi dianggap kafir oleh sebagian yang lain. Bahkan dianggap musyrik oleh sebagian yang lain ini. Sehingga memang tidak mudah ya, tidak mudah ini. Coba Bu Nur, kalau orang masuk neraka itu susah atau bahagia? Susah sekali, Prof. Susah sekali nih ya. Karena neraka itu api yang membakar ya. Ayatnya aja mengatakan kullama nabijat juluduhum badallahum juludan ghairuha. Setiap kali kulitnya gosong ya, lalu diganti dengan kulit yang lain liyadzukul adzab untuk merasakan siksaan di neraka tersebut ini. Jadi bukan sekali berhenti. Di ayat lain dikatakan setiap kali mereka ingin keluar, merangkak ingin keluar dari neraka jahanam, Allah suruhan malaikat, tolong itu dikembalikan lagi nih ke tengah-tengahnya ini. Jadi ingin keluar dari neraka, iya ingin, tapi nggak bisa karena ada malaikat yang bertugas untuk menjaga, menangkapi orang-orang yang mau keluar dari neraka itu, suruh mengembalikan ke tengah ini. Tanya, Prof. Nah, kalau misalnya di neraka, kalau nggak salah 1 hari sebanding 1000 tahun, satu. Ya, terus kenapa masalahnya? Kalau di sana kan lama sekali. Kalau disiksa. Iya, ya lama sekali. Ya lama sekali. Kholidina fiha. Dalam waktu yang tidak ditetapkan sangat lama, tapi nggak ditetapkan batas akhirnya. Jadi memang kita perlu mempelajari Al-Quran ya, supaya bisa mengenal kemauan Tuhan itu sebenarnya seperti apa toh? Ya karena kita sudah menjadi nasibnya menjadi makhluk yang bukan menjadi Tuhan. Kalau menjadi Tuhan ya bisa fa'alun lima yurid, bisa semau gue ya. Nah, kita ini makhluk ya yang memang diatur oleh Allah. Terbaik ya, menjadi makhluk terbaik mesti harus mengikuti darwanya. Itu Prof, saya tuh kemarin melihat yang videonya Cak Nun itu kayak sindiran ya, ada tuntunkan suara yang aduhai gitu. Terpesona nanti dia nggak mantep gitu. Jadi walaupun Qori dan Hafiz dan ahli hadis mungkin gitu, kan juga nggak dapat apa-apa gitu. Yang tahu juga
hubungan mereka dengan Tuhan gitu. Ya. Jadi saya punya ngambil inti benang merahnya berarti kemauan Tuhan itu benar-benar lillahi ta'ala gitu Pak. Seperti Ya. itu nih. Ya, dari tanganlah, tapi sebenarnya hak di dirinya sendiri ini. Mau nggak Bu Nur salat, zakat, dan lain-lain amal saleh, tapi nggak diberi pahala? Mau nggak? Enggak mau, Bro. Kita sholat lillahi ta'ala, tapi itu hak linafs untuk diri kita sendiri. Maka Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh apa-apa dari alam semesta semua ciptaannya ini. Jadi kalau Allah menyuruh kita untuk beramal saleh, makanya kita menjadi hamba Allah, itu menjadi orang merdeka karena tidak dijajah oleh Allah. Lah semua kerja kita itu untuk diri kita sendiri kan namanya itu orang merdeka. Kalau kita bekerja hasilnya diambil orang, nah kita bekerja itu sebenarnya hamba al-hurru. Makanya dalam Islamnya al-abdu ya al-hurru, merdeka ya hamba. Tapi kalau orang belum bisa ya, saya belum bisa menyamakan antara al-abdu dan al-hurru, ya pasti dipertanyakan ya. Makanya Quran in asantum yang sikum, kan begitu. Kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri kok. Kalian suka zakat untuk diri sendiri. Quran menjelaskan dengan sangat bagus ya, sangat bagus. Memang ya tarik ya. Kalau saya memang tertarik